Halo, kita bertemu lagi ya di channel YouTube Tools Pinjol ya. Pada video kali ini kita bahas seputar gagal bayar di SPayLater ataupun di S-Pinjam. Ya, di sini topiknya adalah DC pinjaman online dari SPayLater dan S-Pinjam membawa RT setempat. Waduh, ini mengerikan banget ini, sumpah. Ini aduan dari member ini ya. Member gua kalau ngadu-ngaduin seperti ini ya serem-serem banget gitu loh. Oke, nanti kita akan bahas video selengkapnya ya. Di sini gua berikan gue waktu 1 menit untuk intro terlebih dahulu ya. Di sini bagi teman-teman ya, bagi teman-teman ataupun penonton yang baru saja gabung di channel YouTube gua yaitu di Tools Pinjol, kalian tidak usah khawatir ataupun tidak usah bingung. Bingung kenapa? Khawatir kenapa? Ya karena bingung karena channel ini ya videonya dikit, subscribernya dikit, ya maklumin saja bro. Karena channel YouTube ini ya membahas edukasi pinjaman online ini memang subscribernya memang bener-bener dikit dan juga videonya baru dikit. Wajar banget bro, karena admin sendiri pernah punya ya channel YouTube yaitu di Angela Pangestu membahas edukasi tentang pinjaman online. Itu channelnya kena dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Jadi di sini gua buat channel yang baru lagi. Jadi buat teman-teman yang baru saja menonton video ini, kalian ya jangan bingung ya, jangan bingung. Silakan kalian support saja channel ini agar channel ini cepat berkembang seperti channel gua yang utama. Dengan cara kalian bantu supportnya yaitu klik tombol subscribe dan like, dan kalian sebarkan kepada teman-teman kalian. Ya, oke, kita langsung saja memasuki ke videonya ya, agar kalian di sini tidak bingung dan tidak lagi khawatir mengenai gagal bayar di S-Pinjam ataupun SPayLater. Oke, kita bahas saja. Di sini ada salah satu aduan ya dari grup Telegram gua yaitu di Tools Pinjol, dan dan di sini dia mengadukan tentang dia galbay di S-Pinjam dan SPayLater itu DC-nya bawa RT. Waduh ya. Tetapi di sini gua akan membacakan, di sini gua hanya membacakan saja ya, tidak menampilkan screenshot pesan dari DC. Di sini gue bacakan pesan WA dari DC Pinjol yang dikirim kepada nasabah. Oke, isi pesan WA-nya seperti ini ya, bro. Kalian simak dan baik-baik perhatikan. Langsung saja gue singkat saja ya. Kepada nasabah SPayLater ataupun S-Pinjam, saya Dandi dan tim saya ditugaskan langsung melakukan pengecekan ke lokasi Anda terkait macetnya pembayaran Anda di S-Pinjam SPayLater yang telah lama diberikan tempo waktu tapi belum juga Anda selesaikan. Perlu kami lakukan visit langsung ke lokasi Anda. Jika sudah melakukan pembayaran, silakan konfirmasi ke penagih sebelum saya agar dicek pembayarannya. Dari surat ini diresmikan kami akan mulai turun lapangan pada tanggal 5 Desember 2022. Silakan yang perlu Anda siapkan antara lain: 1. Dana sesuai nominal aplikasi dengan 1 kali transaksi. 2. Lokasi terkini yang valid. Jika sudah sesuai verifikasi data di aplikasi, tidak perlu kirimkan lagi. Jika memang masih mempunyai itikat baik, silakan konfirmasi ke admin untuk bagaimana penyelesaiannya. Apakah alamat sesuai dengan data yang diajukan? Jika tidak, silakan kirim lokasi terkini Anda. Aduh, gue bingung. Ini mengarahnya kemana nih chattingan dari desanya ya. Lanjut lagi ya bro. Tolong merespon jika tidak, kami meminta izin menanyakan RT atau warga perihal lokasi Anda. Jika sibuk bekerja, bisa kesepakatan di luar jam kerja atau kami minta izin datang ke tempat kerja. Itu pesan dari DC Pinjol yang dikirimkan melalui WA ke nasabah. Dan di sini ya, ini kiriman dari anggota grup Telegram gue, dan dia bilang ini nasabahnya ini bilang ke gue yaitu, "Bang, mohon maaf, mau tanya kalau seperti ini benar atau tidak. Soalnya udah mulai bawa RT nih. Bang, saya beneran takut." Oke, kita akan kupas. Jadi gini bro ya, bagi teman-teman yang galbay di pinjaman online ya, pinjaman online manapun ya, apalagi ini SPayLater ataupun S-Pinjam. SPayLater ini adalah ya, kalian harus tahu itu bukan pinjaman online
tetapi dia itu ya pinjam ataupun paylater itu adalah paylater ya Shopee paylater, artinya pinjam itu adalah Shopee pinjam. Jadi dia tidak masuk dalam kategori perizinan fintech ataupun pinjaman online. Jadi bagi kawan sini ini berlaku untuk pinjaman online manapun. Jadi ketika kalian mendapatkan sebuah pesan yang isinya yaitu membawa RT ataupun RW yang DC chattingkan ataupun kirimkan melalui WA kepada Anda, bahwasanya itu adalah bohongan. Tujuan dia untuk membuat pesan seperti itu, tujuan dia hanya satu tujuan dia, yaitu untuk menakut-nakuti Anda. Jika Anda merasa takut, maka mereka akan berpikir nasabah akan mau membayarnya. Ya, jadi kalian paham tuh. Ya, DC berbuat atau melakukan penulisan pesan yaitu dengan kata-kata saya datang membawa RT RW setempat. Itu adalah bohongan. Ya, bohongan. Tidak ada DC pinjaman online membawa RT ataupun RW. Boleh membawa RT ataupun RW ketika telah terjadi keributan waktu dalam penagihan di rumah Anda. Contoh seperti ini, bro. Misalkan DC datang ke rumah Anda menagih hutang dengan cara tidak sopan atau membuat keributan di rumah Anda, dan bagaimana suasana di lokasi tersebut tidak kondusif, maka RT ataupun RW yang akan menengahkan ataupun mengkondisifkan ya suasana di sana gitu loh ya. Paham? Jadi ketika DC nagih bawa RT ataupun RW tanpa sebab, maka DC itu sudah melanggar aturan. Ya, kenapa melanggar aturan? DC sudah membuka aib Anda sebagai utang, alias Anda sudah memiliki utang tapi Anda belum bayar. Di situ Anda sudah dipermalukan. Anda aibnya sudah dibuka. DC tidak akan melakukan seperti itu ya, bro. Jadi kalau ada pesan-pesan dari DC manapun mengatakan dia akan datang bawa RT ataupun RW setempat, Anda cukup ketawakan saja. Itu bohongan, bro. Makanya DC pinjaman online manapun ketika dia mengatakan akan datang bawa RT setempat, itu bohongan. DC manapun seperti itu mengatakan, itulah DC-DC yang sukanya berbuat bohong. Jadi bagi kalian ketika, ya sekali lagi gue katakan, ketika mendapatkan pesan seperti itu bohongan, bro. Itu bohongan. Gua yang terjun di dalam dunia pinjaman online dari zamannya aplikasi Tambul sampai sekarang, gua belum pernah mendengar melihat ya itu DC bawa RT ataupun RW. Ya itu enggak. Ya sekali lagi gue bilangin, DC dia akan bawa RT ataupun RW ketika dia merasa terancam. Ya artinya ketika dia nagih utang ke rumah Anda, lalu kalian melakukan kekerasan, lalu di situ si DC-nya ini ya merasa terancam, keamanan dia merasa terancam, maka DC berhak ya dia memanggil RT gunanya untuk menjadikan saksi ataupun menjadikan dia sebagai penengah. Ya. Jadi seperti itu, bro. Jadi enggak DC tuh enggak seperti itu. Dia enggak akan bawa RT. Mereka ya membuat skema penulisan ya. Mereka di saat menagih membuat skema penulisan WA itu seolah-olah sangat menakutkan bagi kalian. Ketika kalian sudah merasa malu ataupun sudah merasa takut, ketika kalian sudah membaca pesannya, itu akan masuk ke dalam pikiran Anda dan langsung masuk ke dalam tubuh Anda. Alhasil kalian akan merasa takut dan tidak bisa tidur. Bahkan aktivitas yang Anda lakukan saat ini mungkin akan terpikiran oleh kata-kata DC yang mereka buat ini. Ya, jadi kalian harus paham. Ya, jadi sekali lagi gue katakan, DC tidak akan bawa RT ataupun RW dalam penagihan utang pinjaman online. Ya, paham ya, bro? Ya, jadi kalian gak usah menanyakan lagi dalam grup,
Bang, gua nih dapat pesan kayak gini dari DC. Bener nggak sih? Di sini gue sampaikan bahwa itu bohongan. Tujuan DC membuat seperti itu hanya untuk menakut-nakuti saja. Ya, kalian nggak usah bingung tentang DC lapangan. DC lapangan dari pinjaman online memang naginya seperti itu. Satu, dia menakuti. Kedua, dia berbuat bohong. Ketiga, dia melakukan intimidasi, baik itu kontak darurat, nomor telepon di tempat kerja, ataupun orang terdekat Anda. Mereka melakukan intimidasi secara anonim biasanya. Dari 3 poin ini, kalian seharusnya sudah paham dan sudah mengerti cara kerja DC. Mereka DC dari pinjaman online tidak memiliki kualitas dalam penagihannya. Mereka DC dari pinjaman online, mereka hanya bisanya satu, teror, spam, dan juga berbuat bohong melalui surat elektronik, yaitu via WA, via telepon, email. Ya, seperti itulah bro. Jadi bagi kalian yang saat ini yang baru nonton, kalian harus benar-benar paham tentang pinjaman online ataupun DC lapangan. Kenapa? Agar kalian saat ini ketika kalian gagal bayar ataupun telat bayar, itu kalian tidak bingung, tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas. Tetapi kalau kalian sudah megang ilmunya tentang pinjaman online ataupun gagal bayar, ketika kalian mendapatkan pesan seperti itu, mungkin kalian akan santai dan akan tenang. Kenapa? Karena kalian sudah paham. Ya, jadi bagi teman-teman yang saat ini tonton video ini sampai selesai, simak tonton ini video sampai selesai ya. Di sini gua membuat video ini. Gua nonton video ini ya. Gua membuat video ini ya biar kalian tuh paham dan mengerti. Di sini gua nggak edit videonya ya kan. Di sini gua nggak edit videonya. Kenapa? Gua capek ngedit video, ujung-ujung nanti kena kehapus oleh pihak YouTube. Jadi di sini gua tampilkan apa adanya, gua nggak potong-potong. Ya. Terus lanjut lagi ya. Itu cara kerja DC. Terus lanjut lagi. Kalau DC-nya masih berbuat seperti itu, ya, menakut-nakuti seperti itu, lebih bagusnya kalian harus memblokir. Harus memblokir nomor-nomor yang seperti itu. Gunanya kenapa? Agar pikiran Anda, aktivitas Anda itu tidak terganggu. Oke, itu poinnya sudah gue jelaskan. Lanjut lagi poin kedua tentang DC lapangan dari Shopee ataupun S-Pinjam ataupun SPayLater. Perlu Anda ketahui bahwa DC dari pinjaman online ataupun aplikasi dari Shopee ataupun SPayLater ataupun S-Pinjam, mereka memiliki DC lapangan. Tetapi kalian tidak usah perlu khawatir mendengar informasi bahwa Shopee memiliki DC lapangan. Kalian tidak usah khawatir, tidak usah takut. Karena DC lapangan dari Shopee ataupun SPayLater saat ini itu random, artinya jarang banget orang didatangi. Mungkin bisa terhitung ya, mungkin bisa terhitung nasabah yang sudah didatangi oleh DC lapangan dari S-Pinjam ataupun SPayLater. Ya, wakil gua ataupun YMB gua yang ada di dalam grup, mereka gagal bayar di pinjaman online SPayLater S-Pinjam. Sampai saat ini dia belum didatangi. Tetapi ada sebagian informasi yang gua sudah dapatkan dari laporan para member grup Telegram gua. Dia pernah datangi DC lapangan dari S-Pinjam. Dan dia, si nasabah ini yang datangin dari S-Pinjam, dia berdomisili di mana? Di Bogor, Jawa Barat. Ya. Si DC-nya ini mengaku dari GoCicil tapi dia menagih untuk pembayaran S-Pinjam. Ya, tapi kalian gak usah khawatir dan usah takut ketika DC-nya datang. Kalian cukup tanyakan, mana surat tugasnya, mana rincian tagihan hutangnya, dari mana, namanya siapa, KTP-nya mana, sesuai gak dengan sertifikat profesi dia dalam penagihannya. Ya, jadi kalian lihat itu, sertifikasi ya yang dia bawa, apakah namanya sama dengan KTP-nya dia, dan mana surat tugasnya dia. Apakah di dalam surat tugasnya itu mencantumkan nama Anda, mencantumkan alamat Anda, mencantumkan rincian tagihan hutang Anda. Jika itu benar, maka dia benar dari DC lapangan. Tapi kalau tidak ada nama Anda, tidak ada rincian tagihan hutang Anda, ataupun dari aplikasi mana,
Itu adalah modus penipuan. Oleh karena itu, buat teman-teman yang saat ini didatangi DC lapangan dari pinjaman online manapun, wajib kalian ya mengecek surat tugas dari DC tersebut, mengecek sertifikasi dia sebagai profesi penagihan dari debt collector pinjaman online tersebut. Ya, kalian harus tahu dong. Kalian harus berani. Jangan takut. Jangan mau kalian ditakut-takuti oleh mereka. Ya, jangan mau kalian ditakut-takuti oleh mereka. Mereka bisa makan itu dari hasil pembayaran Anda. Jika Anda melakukan gagal bayar, sama saja kamu akan membuat susah si DC-nya tersebut. Jadi bukan kamu yang dibuat susah, tetapi DC yang akan susah tersendirinya. Karena apa? Mereka gagal bayar. Mereka tidak dapatkan pembayaran dari hasil tagihan dia sendiri. Ya, sampai di sini kalian paham. Jika kalian paham, ayo semangat. Semangat kalian, semangat. Tidak usah takut masalah galbay. Jika kalian memang galbay, lakukan galbay. Jika kalian mau bayar, silakan bayar pokoknya saja dengan cara bernegosiasi. Dan kalian yang saat ini yang ingin membayar pokoknya saja melalui DC lapangan, hati-hati. Jangan sembarangan kalian membayar melalui DC lapangan. Sudah banyak yang terjadi. Dia nasabah melakukan pembayaran pokok, bernegosiasi oleh desa lapangannya. Dia membayar cash kepada desa lapangannya. Selama 3 bulan dia membayar, ternyata uangnya itu tidak di-report di perusahaan pinjol tersebut. Apa artinya? Artinya uang nasabah pada waktu pembayaran bayar pokoknya saja, itu uangnya dibawa kabur. Bayangkan sudah 3 bulan baru ketahuan. Ya, jadi kalian mau tinggal pilih, mau cari yang aman, apa kalian akan menerima siap resikonya untuk ke depan. Ya, mungkin itu saja yang gue sampaikan. Tetap semangat buat galbay, jangan usah takut buat galbay. Kalau mau galbay, ya galbay. Harus berani. Dan kalian untuk masalah teror ataupun ancaman dari DC pinjaman online manapun, ya, ketika kalian mendapatkan seperti itu, wajib kalian memblokirnya. Hiraukan semua isi pesan dari DC pinjaman online. Ya, hiraukan. Mereka memang seperti itu. Ya, semua kata-katanya memang dia skemakan untuk menakuti Anda agar Anda tuh mau bayar. Kalau mereka tidak seperti itu, maka nasabah akan menghiraukan kalian semua. Ya, itulah DC dari pinjaman online. Ya, jadi buat kalian, ya, nggak usah takut. Ini khusus bagi para penonton yang melihat channel YouTube Tulus Pinjol. Dan untuk teman-teman yang peduli dengan channel YouTube Tulus Pinjol dan bagaimana channel ini memberikan informasi, edukasi tentang pinjaman online, silakan kalian bantu support. Gua nggak minta duitnya, tapi kalian hanya dukung saja dengan cara klik tombol subscribe-nya, yang kedua klik tombol like-nya. Apabila kalian memiliki pertanyaan seputar pinjaman online, silakan kalian ketikkan di kolom komentar. Dan kalian, bagi teman-teman yang saat ini peduli kepada saudaranya yang di luar sana yang saat ini terjerat dalam utang pinjaman online, ataupun yang saat ini teman-teman kita, saudara kita yang belum paham dengan dunia pinjaman online, silakan kalian bagikan agar teman-teman Anda, saudara-saudara Anda yang belum mengerti, dia bisa mengerti dan bisa memahami agar mereka tidak tersesat dalam dunia pinjaman online. Mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan kepada teman-teman. Ya, mohon maaf apabila penjelasan gue kurang mendetail. Mohon maaf juga apabila bahasa gue kurang kalian pahami. Mohon maaf ya sebelumnya. Jadi ini ya videonya gue nggak edit, gue langsung upload saja karena yang tadi gue sudah katakan, gue malas edit ya. Ya, jadi buat teman-teman, ambil manfaatnya, ambil ilmunya, ambil informasinya, dan yang negatifnya kalian silahkan buang jika ada negatifnya. Tapi jika tidak ada negatifnya, silahkan ambil dan share seluas-luasnya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.